Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Abnai wa banati atulab wa talibat, saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di video kita yang pertama, yaitu tentang waktu-waktu yang dilarang untuk dilaksanakan sholat sunnah. Jadi kemarin di video yang pertama kita sudah membahas kapan saja waktu-waktu yang dilarang untuk dilakukannya sholat sunnah. Kemudian di dalam video kali ini kita akan masuk kepada pembahasan hikmah dari pelarangan melakukan sholat sunnah di waktu-waktu tersebut. Jadi kenapa kok dilarang untuk melakukan sholat sunnah di waktu-waktu tersebut? Kemudian yang kedua, kita akan membahas sholat-sholat sunnah yang dikecualikan. Jadi maksudnya apa? Jadi sholat-sholat sunnah ini boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang tersebut. Nah, langsung saja kita masuk pembahasan yang pertama. Jadi kalau kita mencermati di video yang pertama itu tentang waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat, maka dapat kita simpulkan bahwasanya waktu-waktu tersebut itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama inda tulu isyamsi. Jadi waktu yang dilarang pertama itu adalah ketika matahari itu terbit. Itu yang pertama. Yang kedua, inda irtifa isyams, ketika matahari pas di tengah-tengah sampai condong ke arah barat. Jadi kalian berdiri pada siang hari, yaitu ketika pas matahari ada di atas kepala kalian dan mulai condong ke arah barat. Maksudnya apa? Mau masuk waktu sholat duhur. Kemudian yang ketiga, inda guru bisyamsi, ketika tenggelamnya matahari. Jadi ketika matahari itu mau tenggelam. Jadi waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah itu terkumpul pada 3 waktu ini. Nah, kemudian mungkin di antara kalian timbul pertanyaan, kenapa sih kok dilarang sholat di waktu-waktu tersebut? Maka di sini kita akan membahas tentang hikmatun nahi anis sholati fi hadhil awqat. Jadi hikmah dilarangnya melaksanakan sholat di waktu-waktu tersebut. Jadi hikmahnya apa? Bahwasanya orang-orang kafir, jadi orang-orang kafir itu mereka menyembah matahari ketika matahari itu baru terbit dan ketika matahari mau tenggelam. Jadi ketika matahari terbit, ketika matahari mau tenggelam, itu adalah 2 waktu di mana orang-orang kafir itu melakukan ibadah, yaitu menyembah kepada matahari. Oleh karena itu, ketika seorang muslim menjalankan sholat di waktu-waktu tersebut, maka ini disebut dengan menyerupai mereka. Sementara di dalam Islam itu kita tidak boleh tasabuh dengan orang-orang kafir. Jadi itu tadi nggak boleh. Jadi hikmah nggak bolehnya sholat ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam karena orang-orang kafir itu melakukan ibadahnya di 2 waktu tersebut. Nah, kemudian hikmah
Waktu yang ketiga yaitu ketika matahari berada di kepala seseorang dan mulai condong ke barat. Jadi kenapa kok dilarang juga di waktu tersebut? Bahwasanya Nabi SAW menjelaskan alasan pelarangan dari menjalankan sholat di waktu tersebut adalah karena pada saat itu neraka jahanam itu sedang dinyalakan, maka nggak boleh kita melaksanakan ibadah sholat sunnah di waktu tersebut, yaitu ya kira-kira 10 menit atau 15 menit sebelum dilaksanakannya sholat duhur. Maka nggak boleh bagi seorang muslim untuk melakukan sholat sunnah di waktu-waktu tersebut kecuali ada dalil yang membolehkan untuk melaksanakan sholat di waktu-waktu tersebut. Nah, apa saja sholat-sholat yang dikecualikan atau sholat yang boleh dilaksanakan di waktu-waktu terlarang tersebut, yaitu mastusniya min sholati tatawwu fi awqatin nahi. Jadi apa saja sholat sunnah yang dikecualikan di waktu-waktu terlarang, jadi boleh dilakukan. Itu yang pertama rokaatai tawaf. Jadi 2 rakaat setelah tawaf. Jadi seseorang menjalankan ibadah tawaf, maka dia disyariatkan untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, sholat sunnah 2 rakaat ini setelah tawaf itu boleh dilakukan kapan saja, termasuk di waktu-waktu terlarang ini. Kemudian yang kedua yaitu qada'u sunnatil fajri ba'da sholatil fajri, mengkodok sholat sunnah fajar sebelum subuh setelah sholat subuh. Jadi kan kita disyariatkan untuk melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Kata Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi ibadah sholat rakaat qobliyah sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka boleh bagi seseorang ketika dia belum sempat melakukan qobliyah subuh tersebut dilakukan ketika selesai sholat fajar. Nah, otomatis kalau seseorang tadi melakukannya setelah selesai sholat fajar, berarti itu kemungkinan besar ngepasin terbitnya matahari. Maka sholat ini boleh dilakukan. Atau mengkodok sholat sunnah duhur setelah sholat asar. Apalagi kalau sholatnya di jamak, ya kan. Jadi sholat duhur itu kan ada sholat sunnah qobliyah maupun sholat ba'diyah. Jadi apabila seseorang itu menjamak dengan sholat asar, atau bahkan mungkin jamak takhir, yang mana sholat duhur tadi dilakukan pada waktu asar, maka boleh bagi seseorang tersebut melakukan qobliyah maupun ba'diyah selesai sholat asar tadi. Sementara kita tahu di antara waktu yang terlarang untuk menjalankan sholat sunnah yaitu setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Maka untuk sholat ini dia dibolehkan dilakukan di waktu tersebut. Kemudian di antara sholat sunnah yang dikecualikan yang berikutnya adalah fi'lu dawatil asbab minas sholawat. Jadi sholat-sholat yang memiliki sebab. Jadi sholat-sholat yang dilakukan karena ada sebab tertentu. Contohnya seperti sholat jenazah. Jadi sholat jenazah ini hukumnya sunnah. Nah, kapan sholat jenazah ini dilakukan? Ya ketika ada orang yang meninggal. Maka meskipun dikerjakan di waktu-waktu yang terlarang tersebut, maka tidak masalah. Jadi sholat sunnah yang memiliki sebab. Contoh lain, sholat tahiyatul masjid. Jadi kenapa seseorang melakukan sholat tahiyatul masjid? Ya karena sebabnya dia masuk masjid. Jadi sholat sunnah yang memiliki sebab, dia boleh dikerjakan meskipun di waktu yang terlarang ini.
Contoh yang lain sholat kusuf. Dan juga yang perlu kita perhatikan, sholat yang diperbolehkan untuk dilakukan di waktu-waktu terlarang tersebut adalah mengkodok sholat dengan tujuan mengkodok sholat fardu. Misal, ketika seorang harus melaksanakan sholat asar dan dia ketiduran bangun jam 5 sore, dan itu kan masuk di waktu-waktu yang terlarang, maka tidak mengapa baginya untuk mengkodok sholat asar tadi di waktu terlarang tersebut. Nah, itu tadi tentang sholat-sholat yang boleh dikerjakan di waktu-waktu yang terlarang. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wa nashkurukum ala husni istimaikum wa musyarakatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.